Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan untuk dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Terima kasih kepada fasilitator saya yang bernama Pak Denden Nurjaman dan pengajar praktik saya yang bernama Ibu Sri Rahayu. Berikut ini adalah jadwal Dwi Mingguan modul 1.3, di mana dimulai dari diri dan eksplorasi konsep pada hari Rabu sampai dengan Jumat pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2023 dan diakhiri dengan aksi nyata pada tanggal 27 Juni 2023. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F atau 4P. Yaitu yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua adalah feelings atau perasaan, yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu fact atau peristiwa. Saya menikmati berbagai peristiwa yang saya alami dan pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan dalam mempelajari modul 1.3. Diawali dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep Bagja pada tanggal 14 sampai 16 Juni tahun 2023 hingga aksi nyata pada tanggal 27 Juni 2023. Saya jadi benar-benar paham bagaimana merumuskan visi yang baik dan pernyataan prakarsa perubahan yang membawa perubahan di masa depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat peristiwa demi peristiwa yang saya alami dalam mempelajari modul 1.3. Saya awali dari mulai dari diri dan eksplorasi konsep pada tanggal 14 sampai 16 Juni tahun 2023, di mana aktivitas saya adalah berbagi visi murid impian. Yaitu visi murid impian saya adalah murid yang berkarakter, religius, berakhlak mulia, berbudaya, dan cinta tanah air, aktif dan kreatif, mandiri, dan berjiwa pemimpin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya melaksanakan Loka Karya 1 pada tanggal 17 Juni tahun 2023, di mana tema yang diusung dalam Loka Karya 1 ini adalah membangun komunitas praktisi. Berikut ini adalah dokumentasi selama melaksanakan Loka Karya 1. Jangan ngomong Bapak Ibu, jangan berbicara. Ayo, gak boleh ngomong. Kalau bicara di hari masuk bola. Kalau ketahuan ngomong, kalau kedengeran ngomong. Yang sudah juara ya, dua kelompok silakan. Panahnya kemana? Menang gitu waduh. Poin Salah ngambil bola. Oke.
Kegiatan itu guru-guru farmasi se-Kabupaten Majalengka. Tujuan komunitas praktisinya itu menampung aspirasi guru-guru farmasi. Aktivitas yang dilakukan seperti bimtek dan pelatihan-pelatihan, tapi ini kami vakum sejak COVID-19. Jadi yang terakhir itu kami lakukan tahun 2020 awal. Belum ada lagi kegiatan. Frekuensi kegiatan itu paling jarang atau paling tidak 1 kali setahun. Peran saya di situ adalah sebagai pembicara. Manfaat untuk saya menambah wawasan dan teman seprofesi yaitu guru farmasi. Area kontrolnya itu Kabupaten Majalengka. Lalu yang kedua adalah komunitas kami pengajar Jabar Banten. Hanya ini komunitas ini adalah komunitas online ya, jadi kami tidak pernah bertemu, tapi secara langsung. Tapi kegiatannya itu banyak sekali dilakukan gitu. Ini minimal 1 minggu sekali itu selalu ada aja kegiatan tersebut. Bentuknya berarti tetap maya terus. Ini guru-guru sejabar Banten dari mulai guru SD, SMP, SMA, SMK ada di situ. Tujuan komunitas praktisinya menambah pengetahuan pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan ini pelatihan-pelatihan seperti Canva, Misis, Padlet dan lain-lain itu pelatihan-pelatihan. Jadi saya juga bisa Misis, bisa Canva dari situ. Tapi peran saya di situ ya hanya sebagai anggota gitu. Jadi kebanyakan saya di situ yang belajar gitu. Jadi yang memberikan pelatihan-pelatihannya ya orang lain gitu. Itu frekuensi kegiatan 1 kali seminggu. Peran saya anggota. Manfaat untuk saya untuk menambah ilmu atau teknis pembelajaran. Area kontrolnya itu Jawa Barat dan Banten. Nama yang tadi kok MGMP Farmasi, peran yang dilakukan itu memotivasi dan memberi ide untuk pengembangan diri. Untuk komunitas kami pengajar Jabar Banten itu memberi ide dan dukungan untuk pelatihan-pelatihan, seperti misalnya kami boleh memberikan ide pelatihan apa lagi nih yang mau dilakukan untuk minggu ini atau minggu depannya apa lagi gitu. Saya biasa berikan pelatihan ini dong, pelatihan itu dong, tapi saya sendiri tidak pernah memberi pelatihan gitu. Ya hal yang perlu ditingkatkannya mungkin konsistensi sama kepercayaan diri. Biasa saya kurang pede ya, karena mungkin pengetahuan saya kurang ini sini. Seperti yang lain kan mungkin sudah hebat untuk bertanpa atau untuk melaksanakan krisis. Kalau saya tuh belum sehebat mereka yang ada di komunitas itu. Jadi saya hanya bisa memberikan ide. Dari nol gitu ya. Mulai visi-visi Menanam gitu ya, kalau benar tema ya. Pelajaran penting yang bisa saya ambil ketika melaksanakan Lokakarya 1 adalah yang pertama, salah satu peran penting guru penggerak adalah membentuk komunitas praktisi. Dan yang kedua adalah seorang pemimpin tidak harus selalu berada di depan. Posisi di belakang pun bisa menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin perubahan. Kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi diskusi kelompok pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 dengan dibimbing oleh fasilitator kami yang bernama Pak Denden Nurjaman. Pak Denden Nurjaman membagi ruang kolaborasi menjadi 2 kelompok, di mana saya satu kelompok dengan anggota-anggota sebagai berikut: Pak Eka Yuliastika, saya sendiri Ike Mayang Arum, Bapak Rasta, Ibu Rina Yuli Andrianti, dan Pak Supriyadi. Kami bersama-sama merumuskan visi kelompok dan pernyataan prakarsa perubahan yang kemudian akan dituangkan melalui kanvas Bagja. Akhirnya didapatlah visi kelompok, di mana visi yang kami sepakati adalah mewujudkan murid yang religius, berkarakter, inklusif, kolaboratif, dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan pernyataan prakarsa perubahan yang kami buat adalah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi.
Kemudian, kami melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami melalui ruang kolaborasi pada tanggal 20 Juni tahun 2023 pada pukul 19.30. Seperti biasa dibimbing oleh fasilitator kami yang bernama Pak Denden Nurjaman. Dan berikut ini adalah dokumentasi selama presentasi dalam ruang kolaborasi pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Setelah selesai presentasi, fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman memberikan beberapa penguatan. Salah satunya adalah quotes berikut ini. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Menurut Peter F. Drucker. Selanjutnya, dalam demonstrasi kontekstual, saya membangun sebuah visi yaitu terwujudnya guru yang berkarakter inovatif dan disenangi murid. Dengan pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menjadikan diri seorang guru yang inovatif dan disukai murid. Dan dalam koneksi antar materi, saya merevisi visi saya agar lebih bersemangat dalam membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya, yaitu terwujudnya generasi religius yang inovatif, mandiri, dan bahagia, di mana pernyataan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan inovasi dan motivasi belajar siswa melalui Project Based Learning atau PJBL dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Visi lama saya adalah terwujudnya guru yang berkarakter inovatif dan disenangi murid. Lalu saya revisi dan didapatkan visi baru, yakni terwujudnya generasi religius yang inovatif, mandiri, dan bahagia. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Namun sebelum melaksanakan elaborasi pemahaman pada tanggal 26 Juni tahun 2023, saya melaksanakan silaturahmi dan diskusi dengan pengajar praktik atau PP saya yang bernama Ibu Sri Rahayu. Dilanjutkan dengan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Dr. Kusno Hadi MPD di hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, di mana dalam elaborasi pemahaman ini instruktur menjelaskan mengenai prakarsa perubahan diri. Berikut ini adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Di awal kegiatan, instruktur kami yang bernama Dr. Kusno Hadi MPD memberikan ice breaking, di mana ice breakingnya berupa tebak gambar di samping ini. Kami dihimbau untuk menebak gambar, yaitu mana gambar wanita, mana gambar kuda, mana gambar singa, dan mana gambar serigala. Instruktur kami memberikan berbagai pemahaman. Di antaranya adalah perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip trikon dalam melakukan perubahan yaitu kontinu atau berkesinambungan, sejarah, kini, masa depan, terus bergerak. Lalu konvergen, universal, kesamaan, titik temu. Dan konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur, lokal atau individual. Selanjutnya adalah membuat gambar mental prakarsa perubahan, ATAP, di mana ATAP adalah akronim dari A. Awal atau aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai lingkaran perhatian, lingkaran kepedulian, dan lingkaran pengaruh. Beliau pun memberikan pemahaman mengenai dimensi dalam lingkaran pengaruh, di mana lingkaran pengaruh tersebut adalah diri, orang lain, institusi, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah dari inquiry apresiatif ke Bagja. Bagja berasal dari 4D, kemudian menjadi 5D, baru
akhirnya terciptalah Bagja. 4D atau 4D adalah akronim dari Discover, Dream, Design, and Deliver yang akhirnya berkembang menjadi 5D atau Define, Discover, Dream, Design, and Deliver yang akhirnya adalah berkembang menjadi Bagja yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dan yang terakhir adalah aksi nyata, di mana fokus aksi nyata saya adalah mewujudkan murid yang religius dan kompeten. Itulah fakt atau peristiwa-peristiwa yang saya alami. Selanjutnya kita menuju ke feelings atau perasaan. Awalnya saya takut dan bimbang dalam merumuskan visi dan pernyataan prakarsa perubahan, apalagi untuk menerapkannya di sekolah. Bingung bagaimana caranya. Akan tetapi setelah saya membuat kanvas Bagja, saya tercerahkan semuanya. Saya pun pada akhirnya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana merumuskan visi yang menggerakkan hati dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Saya pun mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Saya pun pada awalnya merasa takut jikalau materi dalam pendidikan guru penggerak dari modul ke modul akan semakin sulit dan saya akan mendapatkan rintangan yang berarti. Tapi setelah melewati alur merdeka, khususnya ruang kolaborasi yang banyak berdiskusi dengan rekan sejawat CGP lainnya, saya benar-benar tercerahkan dan banyak mendapatkan inspirasi dari mereka. Dan tentunya fasilitator dan pengajar praktik saya yang selalu membantu, membimbing, dan memotivasi saya seolah menjadi batu bara dalam membakar semangat saya untuk terus berjuang dalam pendidikan guru penggerak ini. Mari kita lanjut kepada model refleksi yang ketiga, yaitu findings atau pembelajaran. Yang pertama, menghayati imajiku tentang murid di masa depan. Yang kedua, merumuskan kalimat visi yang membuat saya bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Yang ketiga, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Yang keempat, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang kelima, membuat rencana prakarsa perubahan di sekolah menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif atau IA. Dan yang terakhir adalah menjalankan rencana prakarsa perubahan di sekolah menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif yang dituangkan dalam kanvas Bagja. Selanjutnya, mari kita lihat model refleksi yang keempat, yaitu future atau penerapan, yaitu mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan diri yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual dan telah direvisi pada tahap koneksi antar materi. Visi yang telah direvisi yaitu terwujudnya generasi religius yang inovatif, mandiri, dan bahagia, di mana prakarsa perubahan yang saya ajukan adalah meningkatkan inovasi dan motivasi belajar murid melalui Project Based Learning atau PJBL dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.